Suara yang baru saja kamu dengarkan berasal dari sebuah gugus galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari bumi. Tapi tunggu dulu, mungkin kamu bertanya, bagaimana kita bisa mendengar sesuatu di luar angkasa? Bukankah luar angkasa hampir sepenuhnya hampa, sehingga gelombang suara tidak bisa merambat di sana? Atau apakah NASA benar-benar memasang mikrofon raksasa di luar angkasa? Jawabannya tentu saja tidak. Suara yang kamu dengarkan tadi memang berasal dari data yang dikumpulkan dari luar angkasa, tetapi itu bukan seperti suara dalam pengertian yang biasa kita kenal di bumi. Suara tersebut bukan berasal dari gelombang suara, melainkan berasal dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh gugus galaksi tersebut. Gelombang ini lalu diterjemahkan menjadi gelombang suara yang kita bisa dengar melalui proses yang disebut sonifikasi. Lalu, untuk apa mengubah data dari luar angkasa menjadi suara? Salah satu tujuan utamanya adalah untuk membantu menganalisis pola, terutama pola yang berubah terhadap waktu. Ditambah lagi, sangat keren ketika kita bisa mendengarkan suara dari luar angkasa. Jadi, seperti apa suara yang dihasilkan oleh berbagai objek di luar angkasa? Berikut adalah beberapa suara sonifikasi paling menarik. Nebula Helix. Nebula Helix adalah salah satu nebula yang mempunyai bentuk yang sangat unik, yaitu menyerupai mata. Nebulanya sendiri berjarak sekitar 655 tahun cahaya dari bumi dan memiliki diameter sekitar 3 tahun cahaya. Dalam sonifikasi ini, frekuensi gelombang elektromagnetik yang lebih tinggi dipetakan menjadi nada suara yang lebih tinggi, sedangkan frekuensi yang lebih rendah menjadi nada yang lebih rendah. Berikut suaranya. Pillar of Creation. Pillar of Creation adalah salah satu pemandangan paling ikonik di ruang angkasa. Objek ini berbentuk seperti 3 kolom gas raksasa yang berdiri kokoh seperti menara di luar angkasa. Menara tersebut memiliki panjang sekitar 4 hingga 5 tahun cahaya. Dalam sonifikasi ini, suara dihasilkan dari gabungan data cahaya tampak dan sinar X. Berikut suaranya. Pulsar. Pulsar adalah sisa inti dari sebuah bintang yang sudah mati. Ukurannya sangat kecil, hanya 10 hingga 15 km, tetapi masanya bisa lebih besar dari matahari. Pulsar berputar dengan sangat cepat dan memiliki medan magnet yang sangat kuat. Akibat putarannya tersebut, pulsar memancarkan gelombang radio yang sangat kuat dari kutubnya. Ketika pancaran gelombangnya mengarah ke bumi, kita bisa mendeteksinya menggunakan teleskop radio. Dalam sonifikasi ini, gelombang radio yang ditangkap tersebut diterjemahkan menjadi nada suara. Berikut suaranya. Supernova. Supernova adalah ledakan dahsyat yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakarnya. Salah satu supernova yang sudah teramati adalah supernova 1987A. Salah satu ledakan supernova paling terang yang terlihat dalam beberapa abad terakhir. Saat supernova terjadi, cincin gas di sekitar bintang tersebut menyala terang akibat radiasi dari supernova. Sonifikasi ini mengamati perubahan bintang beserta cincinnya tersebut dari tahun 1999 hingga 2003, yang kemudian diubah menjadi nada suara. Berikut suaranya. Black hole.
Black hole adalah objek dengan gravitasi ekstrim, sehingga bahkan cahaya pun tidak dapat lolos darinya. Salah satu black hole yang sudah diidentifikasi berada di pusat gugus galaksi Perseus. Materi yang mendekati black hole akan membentuk piringan gas yang sangat panas. Sebagian materi ini kemudian terlontar sebagai semburan partikel yang sangat kuat. Semburan ini membentuk rongga pada gas panas di sekitar black hole. Rongga tersebut kemudian mendorong gas di sekitarnya dan menghasilkan gelombang tekanan yang merambat melalui gas. Gelombang tersebut kemudian ditangkap menggunakan teleskop sinar X dan diterjemahkan menjadi nada suara. Berikut suaranya. Whirlpool Galaxy. Whirlpool Galaxy adalah galaksi spiral yang memiliki bentuk seperti pusaran air. Bentuk spiralnya terlihat jelas karena galaksi ini menghadap ke arah bumi dan jaraknya sekitar 31 juta tahun cahaya. Dalam sonifikasi ini, data dari cahaya inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, dan sinar X diterjemahkan menjadi nada suara. Frekuensi cahaya yang lebih rendah menghasilkan nada yang lebih rendah, sedangkan frekuensi cahaya yang lebih tinggi menghasilkan nada yang lebih tinggi. Berikut suaranya. Materi gelap. Materi gelap adalah materi yang tidak dapat kita lihat secara langsung, tetapi keberadaannya dapat diketahui dari pengaruh gravitasinya terhadap benda-benda di sekitarnya. Salah satu contohnya dapat ditemukan pada sebuah gugus galaksi. Dengan mengamati bagaimana gravitasi gugus galaksi tersebut membelokkan cahaya galaksi yang berada jauh di belakangnya, astronom dapat memperkirakan keberadaan dan persebaran materi gelap. Dalam sonifikasi ini, hasil pemetaan materi gelap dari data Hubble diterjemahkan menjadi suara. Suara menjadi lebih keras ketika pemindaian melewati bagian yang menunjukkan keberadaan materi gelap. Berikut suaranya. Bintang neutron. Bintang neutron adalah sisa inti dari sebuah bintang yang runtuh setelah mengalami ledakan supernova. Salah satu bintang neutron yang menarik ada di pusat nebula kepiting. Bintang neutron tersebut berputar sangat cepat dan memiliki medan magnet yang sangat kuat, sehingga menghasilkan semburan materi dari daerah kutubnya. Dalam sonifikasi ini, suara yang dihasilkan berasal dari data sinar X, cahaya tampak, dan inframerah yang diterjemahkan. Berikut suaranya. Matahari. Selama lebih dari 20 tahun, satelit SOHO milik NASA dan ESA telah mengamati berbagai aktivitas di atmosfer matahari. Matahari terus bergetar dan menghasilkan gelombang yang bergerak di dalamnya. Getaran ini tidak dapat kita lihat dengan mata, tetapi dapat direkam oleh instrumen SOHO dan kemudian diterjemahkan menjadi suara. Suara ini membantu para ilmuwan mempelajari apa yang terjadi di dalam matahari, termasuk berbagai gerakan dan aktivitas di dalamnya. Berikut suaranya.
Uranus. Selanjutnya adalah Uranus, salah satu planet raksasa es di tata surya. Uranus juga memiliki cincin, meskipun tidak seterkenal cincin Saturnus. Dalam sonifikasi ini, data cahaya tampak dari Uranus diterjemahkan menjadi nada suara, sementara sinar X yang terdeteksi oleh Chandra menghasilkan nada dengan frekuensi lebih tinggi. Sinar X tersebut berasal dari cahaya matahari yang dipantulkan oleh Uranus. Berikut suaranya. Bumi. Bumi ternyata juga menghasilkan gelombang radio yang sangat rendah frekuensinya. Gelombang ini dapat dihasilkan oleh sambaran petir atau elektron yang bergerak di sekitar bumi dalam sabuk radiasi Van Allen. Gelombang radio tersebut ditangkap oleh antena pada dua wahana antariksa Van Allen milik NASA dan kemudian diterjemahkan menjadi suara. Berikut suaranya. Exoplanet. Terakhir adalah exoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita. Hingga Maret 2022, jumlah exoplanet yang telah dikonfirmasi telah mencapai lebih dari 5.000. Dalam sonifikasi ini, setiap exoplanet yang ditemukan direpresentasikan dengan satu nada. Semakin lama waktu yang dibutuhkan planet untuk mengorbit bintangnya, semakin rendah nada yang dihasilkan. Sedangkan planet yang mengorbit lebih cepat menghasilkan nada yang lebih tinggi. Berikut suaranya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe. Masih banyak misteri dan fakta menarik tentang luar angkasa yang akan kita jelajahi bersama di video berikutnya.